Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, welcome to Less Than 10 Obsesif. Episode spesial yang akan meningkatkan kualitas karir kamu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Sebelum mendengarkan, jangan lupa follow podcast Obsesif di Spotify dan beri rating terbaik kamu. Tonton dan subscribe juga kanal YouTube Medio by KG Media. Di tahun yang baru ini, apakah kamu merasa hidup kamu masih lempeng-lempeng aja? Rasanya semua kegiatan jadi rutinitas yang itu-itu aja. Misalnya saat harus pergi ke kampus atau ke kantor. Kamu mengendarai kendaraan kamu sendiri dan kamu gak pakai mikir untuk pergi ke sana. Karena kamu udah hafal semua rutenya. Kamu udah hafal belokannya di mana, lampu merahnya di mana, dan bahkan kamu udah hafal kerusakan jalannya di mana. Jadi udah tahu kapan harus ngerem. Nah, itu terjadi karena perjalanan kamu ke kampus atau ke kantor itu udah jadi bagian dari rutinitasmu. Jadi, kamu gak perlu mikir keras lagi. Lalu nih, saat tiba di tempat tujuanmu, tiba-tiba kamu kayak gak inget aja kalau tadi kamu habis berkendara. Yang kamu inget dan rasain adalah ya tiba-tiba sampai aja ke lokasi. Sadar gak sih? Kalau hal itu termasuk contoh dari diri kamu yang lagi ada di mode autopilot. Autopilot life adalah metafora untuk tindakan yang dilakukan oleh manusia tanpa sepenuhnya sadar atau berpikir, dan biasanya dihasilkan dari kebiasaan yang berulang. Bayangin kalau ternyata selama ini kamu melakukan segala sesuatu dengan autopilot, alias gak sadar bahwa kamu melakukannya. Mungkin kamu hanya menganggap dirimu pelupa, jadi gak ingat habis ngapain aja. Tapi ternyata bisa aja bukan itu penyebabnya. Tapi pikiranmu memang sedang dalam kondisi yang gak sepenuhnya sadar apa yang kamu lakukan. Alhasil sebagian besar dari waktu di hidup kita bisa terbuang sia-sia nih kalau kita terus membiarkan hidup berjalan dengan mode autopilot. Makanya, kamu harus mengetahui dan sadar tanda-tanda kamu mengalami autopilot life. Sederhananya, saat sedang berada dalam autopilot life, harimu terasa membosankan dan kamu gak semangat menjalani harimu. Rutinitasnya sama dan kamu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di setiap harinya. Kamu melakukan sesuatu tanpa berpikir karena merasa sudah biasa, terus menerus melakukan tindakan yang sama secara berulang seperti selalu mengecek HP. Banyak melamun atau memikirkan hal yang justru tidak terjadi dan membayangkannya bila itu terjadi. Kamu juga kesulitan mengingat apa aja yang terjadi dalam satu hari atau suatu waktu. Nah, itu dia tanda-tanda kamu sedang mengalami autopilot life. Tapi, tenang aja. Kamu bisa kok keluar dari mode autopilot. Hal pertama yang kamu bisa lakukan adalah coba untuk kembali melakukan evaluasi diri. Berikan pertanyaan kepada dirimu sendiri tentang apa aja yang kamu udah lalui. Coba mulai catat apa hal yang perlu dan tidak perlu kamu lakukan lagi. Dan tentukan tujuan hidupmu dengan tegas agar mudah untukmu mengubah pola hidupmu. Kedua, kamu bisa melakukan meditasi diri. Membayangkan apa yang akan kamu lakukan dan capai di beberapa tahun mendatang. Hal ini diharapkan dapat membuat kamu lebih semangat untuk meningkatkan diri dan kualitas hidup. Sehingga akan membuatmu lebih mempunyai kesadaran dan berpikir lebih dalam menjalani keseharian. Ketiga, sadari makna dari setiap tindakan yang kamu lakukan. Jangan lagi membuang-buang waktumu, terutama untuk hal yang memang kamu tidak tahu manfaatnya untuk dirimu sendiri. Jangan sampai tindakan tanpa arti tersebut menjadi rutinitasmu lagi. Keempat, coba berhenti sejenak bila diperlukan. Ada istilah yang mengatakan, kamu perlu berhenti dan melihat ke belakang untuk tahu sudah berapa jauh kamu melangkah. Nah, terkadang
kita perlu berhenti untuk bisa beristirahat dan bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Saat berhenti dari kegiatan kita yang melelahkan, kita bisa memakai waktu itu untuk merenungkan hal-hal yang sudah terjadi di hidup kita dan kembali membangun motivasi agar lebih semangat pastinya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimana caranya mengatasi autopilot life. Semoga kita semua bisa terus menjalani keseharian dengan lebih mindful lagi ya. Walaupun mungkin sulit untuk keluar dari zona nyaman dan menantang diri untuk mencari kegiatan baru, yakinlah kamu pasti bisa. So, itu dia episode obsesif kali ini. Nantikan episode selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu. See you! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.